Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ester bagian yang kedua. Selanjutnya adalah transesterifikasi. Apa itu transesterifikasi? Transesterifikasi ini adalah pertukaran bagian alkohol dari sebuah ester nantinya untuk kembali lagi membentuk ester dan alkohol. Reaksi ini juga bisa dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Kita lihat reaksi secara umum dulu. Dalam suasana asam, seperti yang sebelumnya juga, bahwa reaksi ini berlangsung secara reversible. Nah, di sini terjadi penggantian OR-nya. Di sini tentu ditambah dengan alkohol juga. Tetapi di sini adalah R-nya. Apa yang kita lihat di sini? Ya, mungkin kita tandai. Nah, ini menjadi ini. Betul-betul nanti terjadi pertukaran. Ini. Nah, ini juga yang biru sama yang biru, yang merah sama yang merah. Dan secara mekanisme, reaksi ini sama dengan esterifikasi, baik itu dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Contoh. Hasilnya adalah seperti yang tadi. OR-nya sini, OR diganti oleh OR aksen. Sehingga hasilnya nanti adalah tentu ditambah dengan yang ketiga OH. Kalau ini adalah metil propenoat dan ini adalah etanol, tentu ini adalah etil propenol tambah dengan etanol. Nah, bagaimana agar hasilnya ini menjadi lebih banyak, rendemennya lebih berlimpah? Maka salah satu dari reaksi ini harus dibikin berlebih. Misalnya etanolnya. Karena memang reaksi ini berada pada kesetimbangan. Reaksi dengan amonia. Ester bereaksi dengan amonia itu menghasilkan amida. Tentu ditambah dengan alkohol. Salah satu mungkin yang berbeda dibandingkan dengan derivat asam karboksilat sebelumnya adalah reaksinya bukan hanya dengan amonia, tetapi juga dengan amina primer dan amina sekunder. Reaksi pembentukan amida di sini berlangsung secara lambat dibandingkan dengan halida asam ataupun anhidrida. Tapi sebenarnya lambatnya reaksi ini justru menguntungkan. Karena halida asam bereaksi dengan amonia itu berlangsung sangat cepat. Pembentukan amida dari sebuah ester merupakan pilihan yang baik jika amida yang dihasilkan itu adalah mempunyai gugus fungsional yang lain. Untuk itu kita lihat contoh berikut. Ini adalah etil kloroasetat. Nah, direaksikan dengan NH3
Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dia akan membentuk amida. Ini adalah kloroasetamida. Yang kedua, etil 2-hidroksi propanol. Nah, direaksikan dengan NH3, suhunya 25 derajat Celcius, hasilnya adalah ini adalah 2-hidroksi propanamida. Berikutnya adalah reaksi reduksi. Ester itu dapat direduksi oleh hidrogen katalitik, disebut juga dengan hidrogenolisis ester. Bisa juga menggunakan lithium aluminium hidrida atau logam Na dalam etanol. Semua reduksi ini hasilnya nanti akan sama, di mana bagian karbonilnya ini akan membentuk alkohol primer. Sedangkan bagian yang lainnya, bagian OR di sini kita bikin yang biru, ini menjadi alkohol lainnya. Artinya bisa primer, bisa juga sekunder atau yang lainnya, tergantung kepada R-nya. Sehingga hasilnya nanti adalah tentu bagian yang merah kita tandai dengan merah. Ini tadi alkohol primer tambah dengan ini bagian yang biru. Kita hasilkan di sini yang hitam. Jadi jelas di sini bahwa sebuah ester apabila direduksi dia akan menghasilkan sepasang alkohol. Contoh, misalnya menggunakan logam natrium dalam etanol. Hasilnya adalah alkohol primer. Ini tentu dia akan menjadi ditambah dengan alkohol ini. Di ini bagian sini kita tandai. Nah, ini dia. Ini tentunya adalah etil dekanoa. Ini tentu akan menjadi 1 dekanol. Dan ini adalah etanol. Tadi seperti kita lihat ya, ini akhirnya yang menjadi kita kotakin, karbonilnya menjadi alkohol primer, sehingga dia akan jadi CH2OH. Tentu ditambah dengan
2 buah CH3, CH2, OH, bagian yang ujung ini. Hasilnya adalah, nah seperti tadi, gugus ini dia akan menjadi alkohol primer. Sehingga kita mulai dari sini, ini ya, berarti CH2, OH, C-nya kalau kita hitung biar lebih mudah, 1, 2, 3, 4, sini akan jadi OH, berarti ini 5. CH2 yang ini CH2OH nya, ini CH2OH, CH2OH lagi 2 kali lagi, baru kemudian ini CH. Nah, ini ada OH-nya. Kalau kita perhatikan, nah bagian yang ini O-nya di sini, sekarang dia tidak lagi primer tapi adalah sekunder. Jadi dengan demikian, maka senyawa ini sesungguhnya adalah, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 1,4 pentanadiol. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa apabila kita melakukan reduksi atau mereduksi dari sebuah ester, maka bagian gugus karbonilnya akan menjadi alkohol primer, bagian OR-nya menjadi alkohol lainnya. Di contoh ini adalah alkohol primer, ini juga primer juga. Kalau yang ini tentunya adalah tetap primer dua-duanya, ya, karbonilnya primer dan ini menjadi primer juga. Tapi pada contoh yang berikutnya, bagian C karbonilnya adalah primer, sementara O-nya di sini menjadi sekunder. Ini lupa ngasih namanya, karena alkoholnya ada di ujung-ujung, berarti 1,6 heksanadiol. Berikutnya adalah reaksi dengan reagensia Grignard. Reaksi antara ester dan reagensia Grignard ini adalah cara bagus untuk membuat alkohol tersier dengan 2 gugus R yang identik. Jadi kalau seperti ini adalah reaksi umum dulu, maka nanti dia akan dihasilkan setelah dihidrolisis, hasilkan R, C, OH. Nah, di sini akan mengikat R aksen yang dari MgE. Nah, inilah yang disebut dengan 2 buah R yang sama. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita menggunakan fenil magnesium bromida, kemudian diikuti dengan hidrolisis, maka hasilnya adalah berupa alkohol tersier. Dalam hal ini hasilnya adalah C3C, ini menjadi OH, ini C6H5, ini juga C6H5. Untuk selanjutnya, karena di sini ada 2 buah gugus fenil, maka dimungkinkan terjadi dehidrasi sehingga nanti akan membentuk ketan rangkap di sini.
Sehingga hasilnya adalah kita lengkapi aja. Ini tentu adalah etil asetat. Kalau ini adalah 1,1 difenyl etanol. Sementara ini adalah tentu adalah 1 difenyl etanol. Intinya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa nantinya 2 buah gugus R dalam hal ini, yang ini dan ini akan sama, dan hasilnya adalah alkohol tersier. Walaupun begitu, kita sampaikan tadi bahwa yang dihasilkan itu adalah alkohol tersier, tapi untuk ester format tentu akan dihasilkan alkohol sekunder. Tentunya hasilnya adalah dan ini R-nya identik, tapi di sini kita akan menghasilkan alkohol sekunder. Ini hanya pengecualian saja, hanya untuk ester format. Bagaimana mekanisme reaksi pembentukan alkohol tersier dan alkohol sekunder di sini? Berikut kita akan jelaskan. Bagaimana mekanisme untuk reaksi ester dengan regensia gridnya? Kita tahu bahwa ini menjadi lebih parsial. Ulangi, ini parsial negatif, ini parsial positif. Ini juga positif, ini negatif. Mekanisme reaksi antara sebuah ester dengan regensia gridnya itu serupa dengan reaksi antara aldehid dan keton dengan regensia gridnya, di mana karbon nukleofilik nanti akan melakukan penyerangan terhadap karbonilnya. Seperti ini. Dan kalau kita perhatikan yang terbentuk ini seperti hemiketal. Untuk selanjutnya membentuk keton. Dan ini sebenarnya adalah reaksinya adalah adisi. Dan ini eliminasi. Sehingga membentuk keton dan ini reaksi berlangsung lambat. Nah, selanjutnya keton yang terbentuk itu akan bereaksi kembali dengan regensia gridnya. Dan biasanya laju reaksi kedua
lebih cepat. Oleh karena itu, maka biasanya keton ini tidak bisa diisolasi. Jadi keton di sini karbon dari reagensia gridnya melakukan penyerangan terhadap karbon-karbonnya dan dilanjutkan dengan pergeseran elektron. Hasilnya adalah selanjutnya dihidrolisis sehingga dihasilkan alkohol tersier. Nah, ini adalah alkohol tersier. Jadi reaksinya dengan reagensia Grignard adalah satu buah molekul ester itu bereaksi dengan dua buah reagensia Grignard. Dan biasanya tahap pertama, serangan awal itu biasanya lebih lambat dibandingkan dengan yang kedua. Karena itulah maka pada serangan awal ini menghasilkan keton, sementara keton itu dengan cepat bereaksi kembali dengan reagensia Grignard. Maka dengan demikian, keton ini sulit untuk diisolasi. Baru selanjutnya dihasilkan alkohol tersier. Tugas, tunjukkan dengan persamaan bagaimana CH3, CH2 14 kali, CH2OH. Itu dapat dibuat dari tripalmitin. Yang kedua, tuliskan mekanisme reaksi bagaimana alkohol berikut dibuat dari metil propanoat. Yang pertama adalah 2-metil 2-butanol, yang kedua adalah 3-etil 3-pentanol. Yang ketiga, ramalkan produk reaksi antara etil format dan etil magnesium bromida yang disusul dengan hidrolisis asam. Lakton. Apa itu lakton? Lakton itu adalah ester dalam bentuk siklik. Ester dalam bentuk siklik ini lazim dijumpai, misalnya pada vitamin C, nepetalekton, iridomirmesin, dan lainnya. Ini yang pertama, vitamin C atau asam askorbat. Dapat kita lihat di sini bahwa adanya ester dalam bentuk siklik. Kita tandai. CO karbonil ada CO tunggal. Demikian juga pada nepetalakton. Sini juga ada ester sikliknya. Kita tandai. Ada CO karbonil dan CO tunggal. Demikian juga dengan iridomirmesin. Di sini juga terdapat ester siklik. Kita tandai juga. Dimana kalau kita perhatikan di sini antara nepetalakton dan iridomirmesin ada kesamaan. Mungkin ada perbedaannya juga, tetapi agak lebih mirip. Seperti yang kita sampaikan bahwa lakton ini adalah ester siklik. Berarti kalau dia ester, ini sebenarnya berasal dari reaksi antara gugus karboksil dan hidroksilnya. Tetapi ini adalah pada senyawa yang sama. Contoh.
Di sini kita bisa melihat bahwa ada gugus karboksilnya, ada gugus hidroksilnya. Sehingga dengan demikian nantinya ini bisa membentuk siklik. Sebenarnya kalau dari segi mekanisme reaksi, tentunya salnya itu adalah dari sini. Ini akan berkaitan dengan C. Dan seterusnya dengan segala prosesnya, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa dia akan membentuk lingkar 1, 2, 3, 4, 5 dengan O. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa siklik lingkar 5 ataupun siklik lingkar 6 itu adalah senyawa yang stabil. Nah, ini tadi. Tentu ditambah dengan H2O nantinya. Ini membentuk cincin lingkar 5. Ini tentu namanya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti asam 4 hidroksi butanol. Seperti yang kita tahu bahwa tentu bisa juga dia membentuk cincin lingkar 6 dengan cara ya reaksi antara OH dengan karboksil. Kita lihat, kita tinggal menambahkan CH2-nya satu lagi seperti ini. Sehingga ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya tentu adalah akan membentuk lingkar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan O-nya. Kalau ini adalah asam 4 hidroksi, kalau ini tentu adalah asam 5 hidroksi. C-nya sekarang 5, berarti pentanol. Kalau ingin kita tandai OH-nya pada posisi apa, tentu adalah posisi 4. Tapi kalau kita tandai dalam posisi alfa, beta, dan seterusnya, ini adalah alfa, beta, gamma, dan delta. Kalau yang ini alfa, beta, gamma. Kalau kita perhatikan berarti hidroksi pada posisi gamma dan delta pada karboksil cenderung untuk membentuk lingkar 5 dan lingkar 6. Dan siklisasi ini berlangsung dengan mudah. Kenapa? Karena bentuk siklik lingkar 5 dan lingkar 6 adalah bentuk yang paling stabil. Berarti dalam bentuk lurusnya seperti ini, itu malah sulit untuk diisolasi. Sedangkan hidroksi pada posisi alfa dan beta, tentunya ini sulit membentuk siklik. Kenapa? Karena nanti yang akan terbentuk itu adalah lingkar 3 dan lingkar 4. Karena kalau lingkar 3 dan lingkar 4,
regangannya terlalu besar dan biasanya tidak stabil. Jadi posisi hidroksi pada posisi gamma dan delta pada karboksil, maka dia akan cenderung membentuk siklik. Sedangkan sebaliknya, hidroksi pada posisi alfa dan beta sulit untuk membentuk siklik. Sehingga dengan demikian, dia akan lebih stabil dalam bentuk lurus. Kita naik. Ini adalah posisi alfa, beta, gamma, kemudian delta, dan seterusnya. Biasanya yang paling jauh itu dianggap sebagai omega. Kalau alfa dan beta itu jarang membentuk siklik, sementara gamma dan delta itu lazim membentuk siklik. Bagaimana halnya dengan yang posisi lebih jauh lagi? Dalam arti kata pada posisi omega dalam hal ini. Tentunya posisi omega itu tidak serta-merta bisa membentuk siklik. Tergantung kepada kondisinya. Bagaimana dalam larutan encer? Dan kita bedakan nanti dengan larutan yang pekat. Kalau ini adalah larutan yang encer, berarti antara molekul satu dengan molekul yang lainnya akan sulit ketemu. Sehingga yang dimungkinkan di sini adalah terjadinya adalah reaksi intramolekul antara kubus karboksil dengan hidroksilnya. Sehingga dengan demikian, pada larutan encer yang terbentuk itu adalah lingkarnya atau bentuk siklik. Kalau untuk contoh yang ini adalah senyawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah 7 hidroksi. Oh ya, asamnya. Asam 7 hidroksi heptanol. Karena C-nya ada 7, kemudian nanti akan ada siklik dengan O, maka membentuk lingkar 8. Jadi dalam arti kata tentu ini dia akan membentuk lakton. Bagaimana kalau kondisi pada larutan pekat? Nah, kalau larutan pekat tentunya jarak antara molekul satu dengan molekul yang lainnya akan lebih rapat. Berarti kemungkinan terjadinya reaksi antara asam 7 hidroksi heptanoat yang A dengan yang lainnya. Sehingga nanti yang akan terbentuk adalah berupa poliester. Sehingga dengan demikian, kalau seperti ini, maka dia akan bentuk tuh 2, 3, 4, 5. Tambah dengan H2O. Ini garis yang panjang menunjukkan bahwa ujung yang ini akan berikatan dengan ujung yang ini nanti. Tapi dengan molekul yang berbeda. Demikian juga ujung O ini akan berikatan dengan gugus karbonil dari senyawa lainnya. Karena ini adalah poliester, maka ini harus dikali dengan X.
Selanjutnya kita bahas itu adalah tentang polyester. Terus dulu, ini adalah contoh dari polyester. Kesimpulan kita adalah bahwa apabila posisi hidroksilnya itu berada lebih jauh dibandingkan dengan posisi delta, maka ada dua kemungkinan. Larutan encer dia akan membentuk lakton, sedangkan larutan yang pekat dia akan membentuk polyester. Polyester, serat sintetik dacron itu adalah merupakan polyester, di mana nanti yang terjadi adalah transesterifikasi antara dimetil tereptalat ini dan etilen glikol atau 1,2 etanadiol. Pembentukan polyester itu terjadi karena reaksinya bersifat bifungsional. Jadi kalau kita perhatikan di sini, masing-masing mempunyai dua buah gugus fungsi yang sama. Ini dan sehingga dia bisa bereaksi dengan dua buah molekul lainnya. Kita lihat dimetil tereptalat bereaksi dengan etilen glikol. Disampaikan bahwa ini adalah reaksi transesterifikasi. Jadi kalau ini adalah gugus OR-nya, R-nya dalam hal ini adalah metil, diganti dengan R yang ini. Sehingga hasilnya nanti adalah yang ini, CH2. Oh. Bagian yang kiri juga demikian, mengalami reaksi transesterifikasi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, tentu ini adalah hasilnya. Dan ujung-ujungnya sekarang adalah berupa alkohol. Nah, alkohol inilah nanti yang bereaksi lebih lanjut dengan dimetil tereptalat. Ini kita lengkapi dulu hasilnya. Tentu sampingnya adalah CH3 atau 2-metanol. Ujung OH inilah yang akan bereaksi dengan dimetil tereptalat. Sementara ujung OH yang kiri juga akan bereaksi dengan dimetil tereptalat. Sehingga nanti yang dihasilkan adalah tentunya kita tulis yang ini. O. Nah, ini dia bereaksinya ke sini, berarti C. Nah, ujungnya nanti berarti menjadi ester. Demikian juga ujung yang kiri. Oh, di sini berikatan tentu dengan yang ini. Dan seterusnya. Ujung yang berupa ester ini dan ini kembali bereaksi dengan alkoholnya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar bahwa ternyata gugus yang ini sampai ke titik O ini itu adalah pengulangan. Dari yang mana? Kita tandai aja.
yang ini, CO karbonil sampai pada O-nya sini. Terjadi pengulangan. Dengan demikian, maka berarti rumus dari poliester dari Dacron itu adalah, karena dia berulang, kita cukup tulis seperti ini. Ini menunjukkan poliester dan dia berulang. X-nya itu 80 sampai 130 kali. Dan ini adalah merupakan poliester yang rantai lurus. Kenapa? Karena di sini kedua-dua senyawanya, baik itu dimetil tereptalat maupun etanadiol, ini memiliki masing-masing 2 buah gugus yang bisa bereaksi. Yang berikutnya adalah poliester hubungan silang. Pada poliester hubungan silang itu terjadi jika dia memiliki lebih dari 2 gugus reaktif. Seperti di sini anhidrida ftalat dan gliserol. Apa yang kita lihat di sini? Bahwa awalnya ini yang bereaksi adalah gugus OH yang ujung, reaksi dengan C yang ini, karbonil. Sehingga reaksinya nanti adalah bagian yang ini. Bagian yang satu. Selanjutnya, OH yang kedua. Nah, OH yang kedua juga akan bereaksi dengan anhidrida ftalat yang lain. Kita tandai dengan yang biru. Kalau di sini adalah ini sebenarnya OH yang kedua. Berikutnya OH yang ketiga. Jadi kalau ini adalah 1, 2, 3. OH yang ketiga pun juga akan bereaksi dengan anhidrida ftalat yang lain. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ujung jadi CH2OH tentunya. Nah, berikatan kita bereaksi dengan anhidrida ftalat yang lain. Sini. Ketiga. Jadi ketiga-tiga gugus dari OH-nya dan kedua buah gugus dari esternya itu bereaksi. Sehingga dengan demikian dia akan membentuk hubungan yang rumit. Seperti Anda bisa lihat di sini bahwa OH berdekatan dengan anhidrida ftalat kemudian membentuk ester. Demikian juga yang gugus yang satu lagi bereaksi kembali dengan gugus yang ini. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi ester bagian yang kedua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.